Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Andiansyah dengan NIM akhir 070 dari kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible untuk identifikasi senyawa organik. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Metode ini merupakan analisis yang didasarkan pada absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV 200 hingga 400 nanometer dan sinar tampak 400 hingga 800 nanometer. Absorpsi energi radiasi UV tersebut akan mengakibatkan terjadinya transisi elektronik eksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi tereksitasi dalam molekul. Prinsip kuantitatifnya didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorban suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat penyerap dan panjang jalur cahaya yang dilewati. Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible adalah senyawa yang memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi radiasi pada rentang panjang gelombang UV 200 hingga 400 nanometer dan visible 400 hingga 800 nanometer. Tingkat energi elektron dalam molekul. Yang pertama, orbital sigma. Orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektronnya disebut elektron sigma, membentuk ikatan jenuh pada molekul yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contoh, elektron pada ikatan C dengan C atau C dengan H dalam alkana. Transisi sigma hingga sigma bintang membutuhkan energi yang sangat tinggi. UV jauh kurang dari 200 nanometer dan umumnya tidak terukur oleh alat UV standar. Yang kedua, orbital p merupakan orbital ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Elektron di dalamnya disebut elektron ikatan p. Contoh, elektron pada ikatan C rangkap C dalam alkena misalnya etilena atau ikatan rangkap pada senyawa aromatik. Transisi yang terjadi adalah P hingga P bintang. Selanjutnya ada orbital N, non-ikatan, merupakan orbital yang diisi oleh pasangan elektron bebas yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen. Orbital ini dimiliki oleh atom hetero seperti oksigen, nitrogen, sulfur, atau halogen. Contoh, elektron non-ikatan pada atom oksigen dalam alkohol R dengan OH atau atom nitrogen dalam amina R dengan NH2. Transisi yang terjadi adalah N hingga P bintang jika ada ikatan rangkap di dekatnya atau N hingga sigma bintang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV phase. Pergeseran panjang gelombang maksimum dan lambda maksimum suatu senyawa di daerah UV phase dipengaruhi oleh beberapa efek spektral. Pertama, pergeseran fotokromik, efek merah. Terjadi pergeseran lambda maksimum menuju panjang gelombang yang lebih besar, energi lebih rendah. Hal ini sering disebabkan oleh peningkatan konjugasi dalam molekul, penambahan ikatan rangkap terkonjugasi, atau penambahan auxokrom, gugus yang meningkatkan intensitas dan panjang gelombang. Yang kedua, pergeseran hypsokromik, efek biru. Terjadi pergeseran lambda maksimum menuju panjang gelombang yang lebih kecil, energi lebih tinggi. Ini bisa disebabkan oleh hilangnya konjugasi, misalnya karena protonasi pada gugus amina atau perubahan polaritas pelarut. Yang ketiga, pergeseran hiperkromik merupakan peningkatan intensitas serapan absorbansi pada lambda maksimum karena adanya gugus auxokrom. Yang keempat, pergeseran hipokromik merupakan penurunan intensitas serapan absorbansi pada lambda maksimum karena adanya faktor sterik atau perubahan struktur. Yang kelima, jenis pelarut. Polaritas pelarut yang digunakan dapat mempengaruhi tingkat energi orbital N dan P bintang yang kemudian mengubah nilai lambda maksimum. pH selanjutnya, pH larutan. Untuk senyawa yang dapat terionisasi, misalnya asam atau basa,
Perubahan pH dapat mengubah bentuk molekul dan secara signifikan mempengaruhi sistem kromofor dan absorbansi. Instrumentasi spektrofotometer UV visible. Instrumentasi spektrofotometer UV visible tersusun dari beberapa komponen utama. Yang pertama, sumber cahaya berfungsi menghasilkan radiasi elektromagnetik yang stabil. Digunakan dua jenis lampu deuterium untuk daerah UV dan lampu tungsten untuk daerah visible. Yang kedua, monokromator berfungsi memisahkan cahaya polikromatis dari sumber menjadi cahaya monokromatis. Cahaya dengan rentang panjang gelombang yang sempit. Komponen ini biasanya berupa prisma atau kisi difraksi. Selanjutnya, sel sampel berfungsi sebagai wadah tempat larutan sampel diletakkan. Sel kursa digunakan untuk pengukuran di daerah UV, sedangkan sel kaca atau plastik digunakan untuk daerah visible. Yang keempat, detektor berfungsi menangkap intensitas cahaya yang telah ditransmisikan oleh sampel. Cahaya ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Yang kelima, perekam berfungsi memproses, menampilkan, dan merekam data absorbansi sebagai fungsi dari panjang gelombang spektrum UV. Prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible digunakan baik untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi atau menentukan struktur suatu senyawa. Prinsipnya didasarkan pada fakta bahwa setiap senyawa memiliki spektrum UV visible yang khas dengan nilai panjang gelombang maksimum lambda maksimum yang spesifik. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan lambda maksimum dan pola spektrum sampel dengan data spektrum senyawa standar. Untuk analisis kuantitatif bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu senyawa. Prinsipnya adalah hukum Lambert-Beer. Analisis ini dilakukan dengan mengukur absorbansi larutan sampel pada lambda maksimum. Nilai absorbansi yang didapat kemudian dihubungkan dengan konsentrasi melalui kurva kalibrasi yang dibuat dari larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihan yang pertama, prosedur pengukuran relatif cepat dan sederhana. Yang kedua, mampu mendeteksi dan menganalisis senyawa pada konsentrasi yang rendah. Yang ketiga, proses pengukuran umumnya tidak merusak sampel. Yang keempat, memberikan hasil yang akurat dan presisi untuk penentuan konsentrasi. Yang kelima, dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam senyawa organik, anorganik, dan biokimia selama memiliki gugus kromofor. Untuk kekurangannya, yang pertama, spektrum yang dihasilkan berupa pita lebar sehingga kurang spesifik untuk penentuan struktur kompleks dibandingkan metode spektroskopi lainnya. Yang kedua, pemilihan pelarut sangat kritis karena pelarut tidak boleh menyerap pada panjang gelombang pengukuran. Yang ketiga, adanya zat pengganggu atau kotoran yang menyerap pada lambda maksimum dapat menyebabkan kesalahan pada hasil pengukuran. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk senyawa yang tidak menyerap di daerah UV dan atau visible, tidak memiliki kromofor. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.